tanya betapa senangnya aku saat dialihkan menjadi kepala proyek ini. Setelah kepala proyek sebelumnya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Tidak profesional. Meskipun aku masih muda, tapi aku bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasku. Melihat pekerja di sini terlalu lemah dan banyak santai, aku harus tegas. Komplek perumahan ini tidak selesai sesuai target. Sekarang saja belum satu pun ada progres. Hanya menguruk lahan terus. Belum ada proses pembangunan satupun. Bahkan satu persatu pekerja pun mengundurkan diri, meski tanpa digaji. Heran. Ini yang membuatku stres. Nah, apa sih? Ada apa di proyek ini? Baru saja seorang pekerjaku keluar lagi hari ini. Ini hari keempatku menjadi kepala proyek. Waktu beranjak malam. Semua pun kembali ke mes yang dibuat dadakan tak jauh dari lokasi. Termasuk juga mes untukku. Setelah beres menandatangani surat-surat, aku keluar sebentar sebelum menghirup udara malam di kawasan Kabupaten Bandung itu. Ternyata dari sini pemandangannya sangat bagus. Aku bisa melihat city light yang sangat cantik. Tidak kalah dengan daerah Dago. Membuatku semakin semangat untuk menjual dan segera menyelesaikan komplek ini. Aku menengguk air putihku dan segera membereskan mejaku. Tiba-tiba siapa ya? Malam-malam gini aku menengok dari ruanganku di atas ke bawah dan di luar nampak seorang kakek berdiri di depan pintu sambil terbatuk-batuk. Aku pun turun, lekas membuka pintu. Ya, Kek, ada apa ya? Hah? Loh, kemana? Kakek itu kemana ya? Aku menengok ke sekitar bangunan mes. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin sudah pergi. Aku pun
pun masuk dan kembali menutup pintu. Namun, belum sampai 10 detik, Punten. Aku langsung membuka pintu lagi. Ya? Tidak ada siapa-siapa. Aku meyakinkan diriku sekali lagi untuk melihat ke sekitar. Namun, jelas tidak ada siapa-siapa. Aneh. Aku menutup kembali pintu itu perlahan. Aku menunggu beberapa saat, menatap ke depan pintu itu. Aku mulai agak khawatir, sedikit was-was. Aku terus perhatikan. Dan ada yang mengetuk pintunya. Dan astaga, suara kakek itu lagi. Perlahan aku pegang gagang pintunya dan aku mulai menarik gagangnya. Perlahan pintu pun mulai terbuka sedikit demi sedikit. Suasana di luar mulai terlihat olehku. Pintu aku buka semakin lebar. Aku buka dan apa? Tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi kosong. Aku mulai panik. Dan saat akan naik menuju tangga, aku berbalik dan melihat, astaga, telah berdiri sesosok laki-laki dengan pakaian pangsi hitam-hitam. Wajahnya hancur, banyak sayatan, dan lehernya pun seperti hampir putus, dengan kumis yang sangat tebal dan matanya membelalak. Aku langsung berlari keluar dan menuju mobilku. Aku mulai menyalakan mobil, tapi ini kenapa? Mobilku tidak menyala.
Belum sempat aku berhasil menyalakan mobilku, tiba-tiba terdengar suara lain yang juga sangat menyeramkan. Suara tangisan seorang wanita. Saat aku menengok ke samping, tepat di jok depan sebelahku duduk seorang wanita yang sedang menangis. Matanya berwarna merah dan dari sela-sela matanya mengeluarkan air mata yang juga berwarna merah seperti darah. Refleks aku keluar dari mobil dan berlari. Aku berlari menuju ke pemukiman desa warga yang tak jauh dari sana, melewati jalan di mana saat aku sadar jalan ini kiri dan kanannya adalah hutan bambu. Suasana sangat sepi. Aku bisa mendengar suara nafasku dan suara langkah kakiku. Tiba-tiba suasana sepi itu terpecah dan menjadi ramai ketika aku samar mendengar suara gamelan dan dari jauh aku melihat iring-iringan ada penari dengan selendangnya, juga beberapa orang yang membawa alat musik tradisional. Ramai iringan-iringan itu semakin lama semakin mendekatiku. Penarinya terlihat penari jaipong, lengkap dengan kebayanya. Dan pengiringnya pun berjalan beriringan di belakang penari itu. Aku semakin dekat dengan mereka. Aku memperlambat jalan dan langkahku, mengatur nafas dan juga menjaga jarak dengan iring-iringan itu. Sampai akhirnya aku berpapasan dengan mereka. Kakiku ingin kulangkahkan segera, karena saat aku melihat penari itu dan semua pemain gamelan itu
Mukanya rata. Setan! Aku langsung berlari sekencang-kencangnya. Kepanikanku akhirnya ditenangkan oleh beberapa hansip yang sedang berjaga di sana. Aku pun dibawa ke sebuah rumah dan ternyata itu adalah rumah Pak RW di sana. Di sana aku mencoba tenang. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Sampai akhirnya aku pun ceritakan semuanya. Semua yang aku lihat dan aku alami kepada Pak RW. Dari tanggapan Pak RW, raut wajahnya sepertinya sudah biasa. Katanya sosok yang aku lihat itu memang akhir-akhir ini sering muncul dan menghebohkan warga di sini. Tapi itu terjadi setelah adanya pembangunan komplek ini. Lebih tepatnya proyek komplek yang belum jadi ini. Aku terdiam. Kenapa? Apa yang tidak aku tahu dari proyek ini? Lanjut, Pak RW bercerita kalau lahan yang kini dijadikan komplek itu dulunya adalah pemakaman umum. Ada sekitar 400-an makam yang dipugar dan dipindahkan. Meski dipindahkan, namun tetap saja mungkin lelembut di sana merasa terusik, sehingga akhir-akhir ini sering muncul penampakan-penampakan, entah dari keluarga yang sudah meninggal, bahkan sampai sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Apalagi para pekerja. Mereka sudah sangat sering diganggu. Dan sampai akhirnya tidak tahan lagi. Aku tertegun. Inilah alasannya kenapa proyek ini tidak berjalan mulus. Mengusik sesuatu yang sudah hakiki, itu artinya melanggar. Esok harinya aku mengundurkan diri dan menyarankan agar pembangunan komplek ini jangan lagi diteruskan. Sampai sekarang lahan itu masih kosong. Tidak ada lagi. Dan tidak lagi dilanjutkan. Bahkan tidak ada yang tahu kelanjutan dari pembangunan komplek itu. Meski pemandangannya bagus saat malam hari, namun siapa yang nantinya mau tinggal di sana? Jika tahu
didiami di kompleknya itu adalah bekas pemakaman umum.